kita hubungkan. Untuk mengukur tahanan ini teman-teman bisa bolak-balik ya, ini positif, ini negatif, atau ini positif, ini negatif, seperti itu, boleh bolak-balik. Oke, kita hubungkan untuk prop yang hitam ke negatif, yang merah di positif, seperti ini ya teman-teman. Karena kita ada di batas ukur 50, yang dibaca yang tengah-tengah, yang 0, 10, 20, 30, 40, 50. Di sini 10, satu stripnya kan 1 ya, jadi di sini 11. Hasilnya adalah 11 volt ya, kalau seperti ini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sepik Farhan. Ini adalah video part 2, video kelanjutan mengenai membahas avometer analog. Untuk video ini yang nanti akan aku bahas yaitu bagaimana cara mengukur tegangan AC, DC, dan mengukur hambatan atau tahanan listrik. Jika teman-teman belum melihat video part 1 yang mengenai bagian-bagian avometer dan bagaimana cara menentukan batas ukur dan membaca skala yang ada di layar avometer, teman-teman wajib melihat itu dulu. Karena jika teman-teman belum paham menentukan batas ukur ataupun membaca skala, maka teman-teman tidak akan bisa membaca hasil dari pengukuran AC, DC, ataupun hambatan tahanan. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah teman-teman paham, maka teman-teman bisa melihat pada video berikut ini. Oke teman-teman, untuk SOP-nya ketika kita menggunakan avometer, kita wajib mengecek bahwa avometer analognya ini bisa dipakai atau tidak. Caranya teman-teman bisa memutar selektor di hambatan atau di ohm dikali 1 seperti ini ya. Kemudian prop positif dan negatif yang merah dan hitam teman-teman hubungkan ya, seperti ini. Maka jarum penunjuk skalanya akan bergerak. Itu menandakan bahwa avometer analog ini masih bisa digunakan. Tetapi jika teman-teman hubungan seperti ini, prop positif dan negatif, dan jarum penunjuk skalanya ini tidak bergerak, bisa jadi avometernya rusak. Entah itu baterainya habis ataupun sekring yang ada di avometer analog ini rusak. Oke teman-teman, sebelum kita mengukur tegangan AC ataupun DC, kita wajib mengkalibrasi atau kita mengenolkan agar nanti pengukuran jadi tepat teman-teman. Ini kita lihat jarumnya ya, kita sebelum mengukur jarumnya aja sudah lebih dari 0 ya. Harus ditepat di garis 0 ini, wajib teman-teman, karena nanti pengukurannya biar tepat. Untuk cara mengkalibrasinya, teman-teman bisa memutar hero adjusting screw-nya ini, bisa menggunakan bantuan obeng min. Kebetulan ini aku menggunakan test pen ya, bisa ya. Kita putar, kalau sebelah kiri nanti jarumnya bergerak ke kiri, kalau ke kanan nanti jarumnya bergerak ke kanan. Misal ke kanan ya teman-teman, ya jarumnya ke kanan. Kalau ke kiri, jarumnya akan ke kiri. Maka teman-teman tepatkan 0 aja ya. Oke, ini sudah tepat ya teman-teman, kita lihat di sini. Di kamera sudah tepat ya, sudah 0. Selanjutnya kita bisa mengukur tegangan AC ataupun DC. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC dari PLN ini ya. Kita nanti akan kearahkan di batas ukur AC volt ini. Lalu bagaimana cara menentukan batas ukur dari AC volt ini? Untuk menentukan batas ukur ini wajib melebihi dari tegangan standar. Untuk tegangan standar dari arus AC PLN ini kan standarnya 220. Maka batas ukurnya harus melebihi dari 220 volt. Berarti kita pilih di sini teman-teman. Ya, di 250 volt. Ini ya teman-teman. Kita pilih di 250 volt. Selanjutnya kita siapkan probe-nya yang positif dan negatif. Nanti kita masukkan di lubang dari stop kontak ini. Untuk memasukkan ini boleh bolak-balik karena arus AC itu adalah bolak-balik. Jadi nanti positif di sini, negatif di sini, ataupun positif di sini atau di negatif di sini. Oke, kita masukkan di stop kontak, misal seperti ini. Ya, jarum bergerak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Ini kan selektornya ada di batas ukur 250. Jadi yang kita baca bagian atas, yang 0, 50, 100, 150, 200, 250. Untuk yang bagian atas satu stripnya kan 5. Jadi nanti di sini 200, 205, 210, 215, 220, 225. Jadi hasilnya untuk tegangan AC PLN itu sebesar 225 volt. Seperti itu teman-teman cara membaca tegangan AC volt. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membaca tegangan DC. Biasanya untuk tegangan DC itu ada di baterai ya, baterai, kemudian aki mobil, seperti itu. Di sini ada, aku contohkan ada baterai kotak ya. Ini untuk standarnya adalah 9 volt. Bagaimana cara mengukur tegangannya? Untuk mengukur tegangan, teman-teman wajib nanti selektornya ini diarahkan di batas ukur DC volt. Untuk menentukan batas ukurnya tadi adalah
harus lebih besar dari tegangan standarnya. Untuk tegangan standarnya di sini ya, terlihat 9 volt, berarti nanti selektornya diarahkan ke 10 volt seperti ini, harus di atasnya. Tidak boleh di 2,5 atau di bawahnya 10 seperti itu. Kemudian teman-teman cek dulu untuk kalibrasinya apakah jarumnya tepat di 0 atau enggak. Ini sudah tepat di 0 ya teman-teman. Kalau belum, teman-teman bisa mengatur ini ya, Gyro adjustment screw-nya ini menggunakan obeng min. Siapkan untuk propnya ini yang positif yang berwarna merah, ini prop negatif yang berwarna hitam. Ini tidak boleh bolak-balik ya kalau mengukur tegangan DC. Jadi pastikan untuk kutub atau terminal positif di sini ada positif ya. Kita lihat di sini yang kecil, kemudian di sini negatif yang besar. Jadi nanti propnya positif kita arahkan yang sebelah sini, kemudian prop negatif yang hitam kita arahkan di sebelah sini. Seperti itu teman-teman. Sebelum kita mengukur untuk selektor, kita arahkan ke batas ukur 10, kemudian yang kita baca yang ini ya teman-teman, yang paling bawah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kita ukur, ini yang negatif, kemudian ini yang positif. Ya, jarumnya coba ya, lihat, bergerak ya. Bergerak satu strip saja. Jadi tadi satu stripnya berapa teman-teman? Benar ya, 0,2. Jadi tegangan dari baterai ini adalah 0,2 volt. Seharusnya adalah 9 volt. Berarti ini baterainya sudah habis ataupun sudah soak ya. Perlu teman-teman ganti. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk bisa memahami lagi untuk mengukur tegangan DC, ini aku ada baterai lagi ya. Untuk baterai yang berbeda ya. Untuk baterai ini standar tegangannya di sini teman-teman. Kita lihat di sini 1,5 volt ya, 1,5 volt. Maka nanti selektornya batas ukurnya di atasnya 1,5 volt, maka teman-teman bisa arahkan di 2,5. Nanti yang teman baca yang bagian atas ya, yang 0, 50, 100, 150, 200, 250. Jadi 250 dibagi 100. Jadi di sini 2,5, di sini 2, di sini 1,5, di sini 1, di sini 0,5 dan di sini 0. Untuk tegangan DC tidak boleh bolak-balik ya. Harus positif-positif, negatif-negatif. Ini yang negatif dan ini yang positif. Untuk yang positif kita arahkan untuk prop yang merah, kemudian yang negatif prop yang hitam. Ya, jarum bergerak ya teman-teman. Itu di mana teman-teman? Ya, itu ada 150. Kalau selektornya batas ukurnya di 2,5 berarti itu 1,5 ya, 1,5 ditambah satu strip lagi teman-teman. Jadi 1,55 volt ya. Jadi untuk tegangan baterai ini, baterai alkalin ini tegangannya adalah 1,55 volt. Berarti baterai ini memang tegangannya masih full ya, tidak berkurang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur tegangan aki ini. Untuk tegangan aki ini standarnya adalah 12 volt. Oke, untuk selektor batas ukurnya ini harus di atas standar dari aki. Standar akinya itu 12 volt, maka nanti selektornya diarahkan ke 50 seperti ini. Ini ya, 50 DC volt. Kemudian untuk terminal aki teman-teman tidak boleh salah dan tidak boleh terbalik. Di sini ada positif, maka yang ini terminal positif. Kemudian di sini ada negatif, yang ini untuk terminal negatifnya. Oke, kita hubungkan untuk prop yang hitam ke negatif, yang merah di positif. Seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman. Sebelum mengukur yang penting dikalibrasi dulu ya teman-teman. Ya, di sini kita lihat karena kita ada di batas ukur 50, yang dibaca yang tengah-tengah, yang 0, 10, 20, 30, 40, 50. Kita di sini, kita lihat di sini ya. Ya, di sini 10, satu stripnya kan 1 ya. Jadi di sini 11. Hasilnya adalah 11 volt ya kalau seperti ini. Oke, teman-teman, itu cara mengecek tegangan aki. Selanjutnya kita mengukur tahanan atau hambatan ya. Untuk mengukurnya nanti teman-teman putar selektor di batas ukur ohm ini. Ya, sebelum kita mengukur, maka teman-teman wajib juga untuk mengkalibrasinya. Kita arahkan selektor dikali 1 seperti ini dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita kalibrasi. Cara mengkalibrasinya adalah untuk prop positif dan negatif kita hubungkan seperti ini. Maka jarumnya akan bergerak. Ya, ini jarumnya tidak tepat di 0 ini ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Ini jarumnya tidak tepat di 0 ya, maka kita putar tepatkan di 0 ohm ini. Jadi kalau ohm kita membacanya dari sebelah kanan ke kiri, kalau tadi tegangan AC DC itu membacanya dari kiri ke kanan. Ini nolnya di sini ya, kita putar di sini. Nah, ini untuk kalibrasi nolnya.
untuk ohmnya. Nah, kita putar, tepatkan di 0 seperti ini. Kalau sudah tepatkan di 0 seperti ini, maka teman-teman bisa untuk mengukurnya. Sebelum kita mengukur tahanan atau hambatan, teman-teman pastikan dulu untuk komponen kelistrikan itu tidak ada arus listriknya. Jika nanti ada arus listriknya, teman-teman ukur menggunakan ohm atau hambatan ini, maka yang terjadi avometer ini akan rusak ya, seperti itu. Jadi teman-teman pastikan dulu apakah komponen kelistrikan yang teman-teman cek ada arus listriknya atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini aku ada sekring atau fuse dari mobil. Ini yang sekring lama yang besar, ini yang sekring mobil-mobil terbaru ya, bentuknya seperti ini. Kita cek kedua sekring ini teman-teman, kita hubungkan. Untuk mengukur tahanan ini teman-teman bisa bolak-balik ya, ini positif, ini negatif, atau ini positif, ini negatif, seperti itu, boleh bolak-balik seperti ini ya. Kita coba, kita hubungkan ya, jarum bergerak ya teman-teman ya. Kalau jarum bergerak seperti ini menandakan bahwa di sini ada tahanannya, atau fuse itu tidak putus, masih tersambung, masih bagus ya. Di sini kita cek yang bagian yang berwarna biru ini, kita cek yang ini, ternyata jarum tidak bergerak teman-teman, maka sekring ini atau fuse ini putus ya, tidak terhubung. Kita lihat di sini teman-teman, kalau ya ini terputus ya, komponen tembaga yang ada di sini itu terputus. Oke, selanjutnya ini aku ada kabel dari distributor coil ya, ini di mesin konvensional, mesin karburator. Kita cek dulu untuk kabelnya. Ini aku pilih salah satu kabel aja. Di sini ada kabel namanya kabel tegangan tinggi. Kita cek untuk hambatannya. Ini. Sebelum kita cek hambatannya, kita kalibrasi dulu ya teman-teman. Kita nolkan dulu. Ya, kita nolkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita hubungkan pro positif dan negatif di kabel ini. Boleh bolak-balik ya teman-teman. Dah. Ya, jarum bergerak ya teman-teman. Untuk jarum bergerak, jadi kabel ini tidak putus atau masih baik ya, masih bisa digunakan. Di sini tertulis untuk hambatannya. Ini kan tadi selektornya di batas ukur kali 1. Untuk skalanya ini ada di 2 ya teman-teman. Artinya hasilnya adalah 2 ohm untuk nilai dari tahanan kabel tegangan tinggi ini. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita juga mengecek untuk tahanan dari stop kontak ini ya teman-teman, atau roll kabel ini. Ini tidak ada arus listriknya ya, baik arus listrik DC atau AC. Jadi tidak saya colokkan di tegangan AC PLN ya. Kita cek bahwa kabel ini masih berfungsi atau tidak. Ini biasa ya, kali 1, kemudian kita kalibrasi dulu. Kita nolkan seperti ini. Kemudian kita hubungkan ya. Ini dari stekernya, colokannya, kemudian kita masukkan di sini. Bergerak ya teman-teman. Berarti tersambung. Untuk yang ini ya, ini tersambung. Seperti itu. Ini juga tersambung. Ini juga tersambung. Kemudian ini tersambung. Ini juga tersambung. Karena jarumnya bergerak. Seperti itu teman-teman cara mengecek hambatan tahanan di suatu kabel. Jika tadi tidak bergerak berarti ada kabel yang putus, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara mengukur tegangan AC, DC, dan hambatan atau tahanan pada avometer analog. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara menggunakan avometer analog. Untuk video berikutnya part 3, teman-teman bisa saksikan saja, aku akan membahas avometer digital. Silakan klik aja linknya di kolom deskripsi ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten avometer digital.